Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kelas kalkulus dengan materi bilangan real. Masih dengan referensi yang sama, kita masih menggunakan buku Purcell Kalkulus edisi ke-9 jilid 1. Kita akan mempelajari bab 0 bagian persiapan. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bilangan real, estimasi, dan logika. Baiklah, langsung saja ke bilangan real. Jadi kita memulai dari sistem bilangan dulu. Jadi sistem bilangan itu terdiri dari suatu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu biasanya dilambangkan dengan C. Suatu bilangan yang dapat dibuat dalam bentuk A plus BI, dengan A dan B-nya adalah elemen bilangan real. Nah, kemudian bilangan kompleks sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, kalau bilangan imajiner nilainya adalah I sama dengan akar dari negatif 1, sedangkan bilangan real itu misalnya contohnya adalah negatif 1,5, negatif 1, 0, 1, 1,75 dan seterusnya. Nah, bilangan real ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, perbedaannya apa sih bilangan irasional dan bilangan rasional ini? Jadi bilangan irasional ini merupakan suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per P. Contohnya misalkan P, yaitu nilainya kan 3,1415 dan seterusnya. Kemudian E, itu nilainya 2,718 dan seterusnya. Ini mohon maaf saya kurang menulis titik-titik di belakangnya ya. Kemudian akar 2 juga masih termasuk dalam bilangan irasional. Nah, kemudian berikutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional ini biasanya dilambangkan dengan Q, merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat. Misalnya 0 per 5 itu dapat dinyatakan dalam bentuk 1 per 2 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bilangan rasional ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pecahan dan bilangan bulat. Pecahan itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan yang berulang dan berhenti. Yang berulang itu misalkan 0,888, dan seterusnya. Nah, itu bisa dibuat menjadi 8 per 9. Kemudian 0,7575 juga bisa dinyatakan sebagai 75 per 99. Kemudian bilangan pecahan berhenti misalkan 0,5. 0,5 itu dapat dibuat menjadi 1 per 2, kemudian 1 per 4 menjadi 0,25. Nah, berikutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu biasanya dilambangkan dengan Z. Misalkan contohnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan bulat negatif dan cacah. Bilangan bulat negatifnya itu min 8, contohnya misalkan min 9, min 8, min 7, min 6, min 5 sampai dengan min 1. Kemudian cacah itu dibagi cacah itu bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan cacah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau yang dikenal dengan nama bilangan asli yang dilambangkan dengan N. Contohnya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk kalkulus ini kita hanya akan berfokus pada bilangan real. Nah, jadi jika teman-teman sudah mempelajari himpunan ya, jadi kalau kita buat suatu himpunan, maka nantinya adalah bilangan bulat itu merupakan subhimpunan dari bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan subhimpunan dari bilangan real, dan bilangan real merupakan subhimpunan dari bilangan kompleks. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah urutan bilangan real. Oke, dalam urutan bilangan real itu digambarkan dalam suatu garis bilangan ya. Jadi satu garis bilangan itu tengah-tengahnya adalah titik 0, kemudian jadi 0 itu membagi dua bagian dari suatu garis, yaitu yang sebelah kanan 0 adalah positif dan sebelah kiri 0 adalah negatif. Nah, akibat dari urutan pembagian tersebut, maka bilangan real itu mempunyai sifat yang pertama itu trikotomi. Jadi jika X kurang dari Y, trikotomi,
maka jika X dan Y itu sama-sama merupakan bilangan bulat, maka ada 3 hal yang mungkin terjadi, yaitu X-nya kurang dari Y, X-nya lebih dari Y, atau bisa jadi X-nya sama dengan Y. Kemudian ketransitifan, ini misalkan X-nya itu kurang dari Y, kemudian Y-nya kurang dari Z, maka X-nya pasti kurang dari Z. Kemudian penambahan, misalkan X kurang dari Y, jika dan hanya jika X plus Z kurang dari Y plus Z. Kemudian untuk perkalian ini dibagi menjadi 2 jika Z yang positif dan jika Z yang negatif. Jika Z yang positif, jika X kurang dari Y, jika dan hanya jika XZ-nya kurang dari YZ. Nah, sebaliknya jika X kurang dari Y, jika hanya jikanya XZ lebih dari YZ. Itu adalah sifat untuk sistem urutan bilangan. Kemudian berikutnya estimasi. Estimasi ini lebih tepatnya adalah pendekatan memperkirakan ya. Jadi misalkan akar 8, kita bisa mengestimasikan kira-kira nilainya adalah 3. Kan yang paling dekat itu, kita ngambil angka 9 ya. Kemudian akar 35 itu yang paling dekat adalah akar 36. Maka kita estimasikan nilainya adalah 6. Kemudian misalkan akar 122, paling dekat adalah 121, maka kita estimasikan adalah 1. Kemudian pi sama dengan 3,14. Pi sama dengan 3,14 sebenarnya merupakan pendekatan dari nilai pi itu kan 3,1415 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan istilah estimasi. Nah, berikutnya adalah logika. Logika ini pernah dibahas ketika sekolah ya, ketika sekolah menengah atas. Jadi logika matematika itu ada 4, ada 5, ada lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Lingkaran itu atau negasi ya. P, maka lingkarannya adalah negasi P. Konjungsi itu biasanya dilambangkan dengan P terbalik, dibacanya dan. Jadi jika kalau P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q-nya bernilai benar juga. Sedangkan sisanya kalau seandainya tidak sama-sama bernilai benar, maka P dan Q-nya itu pasti bernilai salah. Nah, untuk disjungsi itu dilambangkan dengan V, seperti huruf V. Jadi dia akan bernilai salah jika P-nya salah dan S-nya salah. Sisanya adalah dia pasti akan nilai benar, apapun nilai P dan Q-nya. Apakah P-nya yang benar atau Q-nya yang benar, atau dua-duanya benar, itu pasti nilai P atau Q-nya pasti benar. Kemudian implikasi jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P jika Q-nya bernilai benar. Nah, salahnya itu jika P-nya benar, Q-nya salah, maka nilainya salah, sisanya adalah pasti bernilai benar. Kemudian biimplikasi, untuk biimplikasi, jadi jika pernyataan P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q pasti bernilai benar. Demikian juga jika pernyataan P-nya salah, Q-nya salah, maka pernyataan P jika hanya jika Q bernilai benar, sisanya bernilai salah. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas, yaitu teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah tugas untuk perkuliahan kedua. Jadi yang menjadi tugasnya adalah, ini saya minta teman-teman mengerjakan, ini saya kasih 8 soal ya. Yang pertama adalah soal nomor 11. Jadi nomor satunya ada nomor 11, kemudian nomor 15, kemudian nomor 16, kemudian nomor 17, kemudian nomor 25, nomor 26, kemudian nomor 61, dan yang terakhir adalah nomor 81. Ini mana diantara yang berikut rasional dan mana yang irasional. Nah,
Dia ada 8 soal, silakan dikerjakan secara mandiri. Jawabannya ditulis tangan, kemudian nanti hasil kerjanya difoto atau di scan, kemudian dijadikan PDF, kemudian dikirimkan ke email yang akan saya tulis di WhatsApp group. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.